Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih setia di layar televisi kesayangan Anda, dan bahasan kita pada sore hari ini tentang kulit sehat, badan bugar saat berpuasa. Sudah ada Dr. Lisda Naomi dan Ibu Emi Yuliantini gitu kan. Tadi kita sempat terpotong jeda komersial break tadi gitu kan, bahwa Ibu mau ngasih tips bahwa kita kan harus mencukupi 1,5 liter air per harinya gitu kan. Gimana tuh Bu? Maksudnya tuh biar kita semangat, biar kita tercukupi nih secara kita bisa minumnya gitu kan, gitu kebutuhan airnya. Jadi untuk minum itu kita butuh minimal 8 gelas satu hari. 8 gelas. Nah, pada saat kita berbuka itu minumnya 2 gelas. Nah, pada saat berbuka ini kan Nabi menganjurkan untuk minum makanan yang manis-manis, ya, artinya itu kurma yang manis-manis tapi dalam kata tanda kutip ya. Nah, kalau Rasulullah mengajarkan kita makannya dengan kurma, tapi kurma di sini kan kurma yang segar. Nah, kalau kita di sini kan di Indonesia ada jauh susah cari kurma yang segar, walaupun sekarang ini sudah banyak kurma segar. Tapi itu bisa diganti, artinya kita mengkonsumsi buah-buahan, buah-buahan yang ada di tempat kita, yang lokal, yang bisa mempunyai nilai yang sama dengan kurma segar, misalnya jeruk, nanas, dan lain-lainnya. Itu dua gelas kita makan. Nah, ini kadang-kadang kan minum manis-manis, es cendolnya kan berapa gelas tuh? Belum makan 3 gelas gitu kan, lupa minum air putihnya gitu kan. Takjilnya lagi lupa jadinya. Gitu kan. Terus baru 2 gelas. 2 gelas ya. Sisanya 6 gelas lagi. 6 gelas lagi. Di antara kita sholat tarawih, antara isya dengan sahur itu 4 gelas kita minumnya. 4 gelas ini. Berarti enggak secara langsung 4 gelas ya? Enggak. Iya, gitu. Berarti dicicil. Iya, dicicil. Gitu. Habis tarawih kita minum 2 gelas atau 1 gelas. Nanti mau tidur 1 gelas. Bangun tidur 1 gelas lagi. Sisanya 2 gelas lagi. 2 gelas lagi pada saat sahur. Oh iya, gitu dong pemirsa gitu ya. Jadi catat tuh gitu kan, pas berbuka 2 gitu kan, menjelang tidur gitu setelah berbuka 4 gelas, dan saat itu kan? sahur itu 2 gelas lagi gitu. Mungkin tadi udah tips memberikan mencukupi kebutuhan air gitu kan. Ada nggak Bu makanan-makanan yang dihindari gitu? Maksudnya dari segi gizinya ya kurang lah gitu kan, untuk biar kita tetap sehat dalam menjalankan puasa. Jadi makanan itu semuanya baik ya sebenarnya ya. Tapi dengan baik dalam arti memenuhi unsur zat gizi yang banyak, artinya sesuai, kemudian aman bagi kita, dan juga butuh untuk kebutuhan kita. Nah, kalau pada saat pada saat puasa ini ada perubahan biasanya, yang tadi yang saya jelas fenomena yang terjadi pada saat berbuka, kita makannya hilaf banyak ya, terutama suka balas dendam ya Dok gitu. Yang manis-manis ya, suka yang manis-manis, kemudian yang gurih-gurih itu yang pada saat kita berbuka. Padahal tadi Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuka tuh pertama dengan buah kurma, kedua dengan kurma, baru dengan air minum. Nah, ini yang harus kita pelajari, dalam arti tidak harus kurma, tapi kita yang seger, buah-buahan. Artinya tidak berlebihan. Tidak gitu, berlebihan. Tidak berlebihan. Gitu. Berarti yang manis-manisnya tidak berlebihan, yang gurih-gurihnya juga Gitu boleh. kan. Mungkin contoh-contohnya kan gorengan. Iya, ya, gorengan. Mungkin ke Dr. Lisda Naomi gitu kan, bahwa manis dan gorengan itu bahwa satu paduan yang pasti kalau kita berbuka ada di menu meja kita. Kalau kita terlalu banyak itu mengkonsumsi itu, apa nih Dok? Maksudnya dampak bagi kesehatan kita sendiri? Iya, betul. Jadi saya sependapat dengan Ibu Emi ya, bahwa sebenarnya semua makanan itu adalah baik. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah di kitanya kadang. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Ya. Jadi artinya sebenarnya bukan nggak boleh sih makan gorengan gitu ya. Tapi ketika kita suka hilaf gitu ya, jadi suka kebablasan gitu ya. Banyak banget ya. Iya, udah tinggal piringnya gitu ya. Jadi kok nambah satu enak, pengen tambah 2. Iya gitu. Karena kita harus ingat gitu ya buat teman-teman yang ada di rumah juga, bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik gitu. Jadi harus bisa kita untuk memanage atau mengontrol diri kita gitu ya.
dampaknya apa ketika berlebihan gitu, ketika makan yang berminyak berlebihan, ketika makan yang manis yang tidak alami, artinya bukan dari buah dan sayur ya Bu ya. Artinya gula misalnya itu yang terlalu berlebihan tentu punya efek samping. Salah satunya adalah sesuai dengan topik kita saat ini, tentunya juga untuk kesehatan kulit sebenarnya. Misal nih, kalau misalnya hilaf gitu ya, makan yang terlalu banyak mengandung minyak, tentu akan berdampak pada kulit, seperti pada daerah kulit wajah, gitu ya, cenderung akan lebih berminyak. Berminyak juga dia. Berminyak. Secara langsung berefek ya itu Berefek, iya. Ketika dia berlebihan ya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi dia akan menjadi berminyak. Lalu kemudian ketika kulit kita berminyak, seperti di daerah wajah misalnya berminyak, tentu apa yang bisa muncul kayak komedo gitu ya. Kemudian akan menimbulkan jerawat, iya gitu. Mungkin gatal dan lain sebagainya gitu. Bagaimana dengan gula? Sama sebenarnya. Manis-manis, Dok. Iya betul. Gula juga tidak baik. Karena apa? Kalau misalnya kita konsumsi gula berlebihan, lalu kemudian terjadi permasalahan di dalam tubuh kita, misalnya terjadi resistensi insulin gitu ya, tidak bisa mengcover kelebihan gula ini karena berlanjut terus-menerus atau berlangsungnya sudah lama, sudah kronis gitu ya. Akhirnya terjadilah penyakit gula namanya atau diabetes. Dan pasien dengan diabetes itu pasti mengalami gangguan di kulit gitu. Oh iya. Pasti mengalami nggak gangguan boleh di luka kulit. Dok ya, kalau maksudnya yang saya tahu ya. Iya benar, tidak boleh luka gitu, itu gitu ya. benar karena dia biasanya menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf tepi, ujung-ujung saraf, tangan dan juga kaki. Kalau pada kulit dia akan menyebabkan kulit kering, benar ya Bu ya? Kemudian juga kulit gatal, cenderung gatal. Semutan ya, Iya. gatal jadi. Banyak efeknya Pak pemirsa gitu kalau terlalu berlebihan. Terlalu gitu ya. berlebih gitu. Jadi sebenarnya penting seperti yang Ibu Emi sampaikan tadi, bagaimana kita bisa kembali lagi ke bagaimana sih seharusnya pola makan yang sehat. Bagaimana kita bisa mengontrol diri untuk tidak menjadikan momen berbuka itu untuk ajang balas dendam dalam tanda kutip gitu ya. benar. Karena udah lama lapar gitu kan. Betul. Jadi kita harus ingat prinsipnya. Oh, ini justru adalah momen yang baik di mana ini adalah bulan ibadah seperti itu ya. Justru kita harus bagaimana mungkin ini bisa menjadi titik balik bagi diri kita untuk bisa menerapkan pola hidup sehat justru. Jadi dengan harapan Jadi kan ketika udah kalau dia terbiasa, buka, berbuka kan banyak makannya. Kemudian aktivitas kurang nih, tidur kurang. Malah nanti Numpuk gitu jadinya. kan, gitu. Betul. Tapi aku penasaran nih Bu, pasti mewakili juga gitu kan. Pasti orang awam tuh pasti nggak tahu batasan kita makan gula sehari itu, maksudnya kalau ya setahu saya kan maksudnya 1 sendok misalnya atau berapa sendok gitu. Kalau dari ahli gizinya sendiri itu untuk gula dan garam lah yang biasa kita GGL, makan. gula, garam, lemak. Tuh, gula, garam, lemak gitu kan gitu. Paket. Berapa gram kah? Berapa ini kah timbangannya gitu? Kalau yang seimbang, Seimbang. kita mengharapkan dalam satu hidangan itu hanya satu yang menggunakan minyak, santan atau gula. Jadi dalam satu hidangan itu satu porsinya itu kalau gula itu 1 sendok makan itu 1 sendok makan itu 10 gram. 10 gram ya. Nah, minyak itu 1 sendok makan itu 5 sampai 10 gram satu. Kalau ditumis 5 gram, kalau goreng 10 gram yang terserap, minyak yang terserap. Jadi kalau kita makan dalam satu hari itu dikombinasi itu sekitar 5 makanan yang digoreng dengan minyak itu berimbang. Jadi 3, misalnya 3 yang digoreng, pagi ada yang 1 yang digoreng, siang ada 1, malam kan nggak ekstrim, ada yang samanya sekali tidak menggunakan yang digoreng semua atau tidak. Nah, yang 2-nya gula. Jadi kalau gula itu bisa 2 porsi. Itu kalau kita gunakan, biasanya kita menggunakannya itu untuk selingan 2 porsi, 1 porsi itu 10 gram berarti 20 gram. Minyak 30 gram. Artinya bisa divariasikan dan dipilih-pilih untuk makanan yang lebih sehat gitu ya. Mungkin Ibu tahan dulu gitu kan informasi-informasi lainnya untuk para pemirsa tetap di TVRI Bengkulu.